Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelvin Diastorik dengan NIM 19050102-079. Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Dengan memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi syariah, pada video kali ini saya akan membahas seputar akuntansi syariah. Untuk lebih lanjutnya, mari kita sama-sama saksikan penjelasan berikutnya. Baiklah, langsung saja pada penjelasan awal, yakni bagaimanakah atau jelaskanlah perkembangan akuntansi syariah pada masa Rasulullah dan pada masa kekhalifahan. Yang pertama ada pada masa perkembangan akuntansi syariah itu di zaman Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW. Pencatatan pada saat itu sudah juga dimulai dengan diturunkannya surah Al-Baqarah ayat 282 tentang perintah pencatatan transaksi non-tunai. Rasulullah juga kemudian membentuk Hafzatul Amwal atau pengawas keuangan untuk membersihkan muamalah ma'aliyah atau keuangan dengan menekankan pada pencatatan keuangan tersebut. Pada masa Rasulullah, pencatatan dilakukan untuk mengetahui utang piutang serta perputaran keuangan seperti pengeluaran dan pemasukan. Selain itu juga, pencatatan digunakan untuk menghitung harta keseluruhan yang kemudian akan dihitung juga kadar zakat yang ada di dalamnya kemudian akan dikeluarkan. Kemudian pada masa Rasulullah SAW juga praktik akuntansi kemudian digunakan atau dilakukan pada saat Rasulullah mendirikan Baitul Mal pada abad ke-7. Rasulullah SAW juga Baitul Mal tersebut berfungsi untuk menghimpun dan mengelola seluruh penerimaan negara seperti pembayaran wajib, zakat, usur atau pajak pertanian dari muslim, dan jizyah atau pajak perlindungan dari non-muslim yang tinggal di tempat orang-orang muslim, serta juga adanya kharaj atau pajak pertanian dari non-muslim. Dengan adanya Baitul Mal tersebut mendorong pemerintah membuat laporan keuangan dan melakukan pencatatan pada setiap transaksi seperti pengeluaran yang dibutuhkan untuk kepentingan negara. Selanjutnya ada perkembangan akuntansi syariah pada masa khalifah. Yang pertama itu ada pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, sejak itu pengelolaan Baitul Mal telah digantikan dari Rasulullah SAW dilanjutkan oleh beliau. Beliau juga meneruskan sistem pendistribusian harta untuk rakyat seperti yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Pada masa tersebut, kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq perhatiannya cukup besar terhadap keakuratan perhitungan zakat. Selain itu, prinsip kesamarataan dalam pendistribusian harta Baitul Mal membuat harta yang ada di Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada kaum muslimin. Kemudian yang kedua ada pada Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, terjadi perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dengan didirikannya Diwan, yaitu 14 departemen 17 kelompok yang berfungsi untuk mengelola pemerintahan serta mengurus pembayaran gaji dan pajak tanah. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga membagi anggaran pendapatan negara menjadi 4 bagian, yaitu khusus pengeluaran zakat atau pengeluaran harta zakat, kemudian khusus pengeluaran dari 1/5 harta rampasan, kemudian khusus untuk pengeluaran harta yang diserahkan kepada Baitul Mal, dan juga khusus untuk pembiayaan kemaslahatan umat. Pada masa ini juga sistem pembukuan dikenal dengan istilah jarridah. Kemudian yang ketiga ada Utsman bin Affan. Istilah kitabat al-Rasul wa'sir yang memiliki arti memelihara pencatatan rahasia mulai dikenal pada masa Utsman bin Affan. Pada masa ini juga Khalifah Utsman bin Affan mulai membentuk Sahib al-Surta dan Muhtasib yang memiliki tugas utama dalam mencegah pelanggaran dalam hukum sipil dan hukum agama, karena pada masa ini terjadi kesulitan dan terjadi penyimpangan dari kebijakan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pengawasan pada pelaksanaan agama dan moral pada pemerintahan ini lebih berfokus kepada muhtasib, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas lembaga al-hisbah untuk mengawasi hal-hal yang termasuk dalam ketidakadilan di dunia ini untuk semua makhluk. Pada masa ini, Khalifah Utsman bin Affan juga mendelegasikan kewenangan kepada para pemilik untuk menaksir kepemilikan sendiri dalam zakat. Kemudian yang selanjutnya ada pada Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali pada masanya memiliki konsep tentang pemerintahan dan administrasi umum yang jelas.
Hal tersebut ditandai dengan proses pencatatan dan pelaporan yang baik sehingga terjadinya surplus pada Baitul Mal. Hasil tersebut kemudian dibagikan secara merata dan proporsional sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Pada masa ini, sistem administrasi Baitul Mal difokuskan pada pusat dan lokal. Sistem administrasi yang sudah baik juga ditandai dengan adanya job description yang jelas kepada semua elemen pemerintahannya yang terkait pada bidangnya masing-masing. Pada masa ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengajukan permintaan untuk membentuk pengadaan bendahara kepada para pejabat pemerintahannya, di mana seperti yang kita ketahui, tugas kebendaharaan identik dengan ilmu akuntansi. Kemudian yang kedua adalah keterkaitan buku karangan Lucia Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica Geometri, Proportioni et Proportionalita dengan Peradaban Muslim. Ialah melalui bukunya. Lucia Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas sistem buku berpasangan atau double entry bookkeeping, yaitu sistem buku berpasangan di mana sisi kiri dan sisi kanan atau sisi debit dan sisi kredit harus sama atau seimbang, atau dengan kata lainnya pencatatannya harus dilakukan 2 kali atau double, yaitu pada kedua sisi. Sistem tersebut dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Akan tetapi, banyak pertentangan di kalangan peneliti tentang sejarah akuntansi di dalam buku Summa de Arithmetica tersebut yang dibuat Pacioli. Di antaranya adalah yang pertama ada pada Hef pada tahun 1976 dalam Zaid 2001, beranggapan bahwa perkembangan akuntansi sebagaimana ditulis oleh Lucia Pacioli tidaklah terjadi di Republik Italia kuno. Yang terjadi adalah Italia mengetahui tentang akuntansi dan ilmu itu sampai pada mereka dari bangsa Muslim pada saat itu telah mengembangkan penggunaan angka 0 yang kemudian disebut dalam dunia akademik sebagai angka Arab. Mengembangkan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu ilmu pada saat itu yang paling menonjol adalah ilmu matematika yang dikenal dengan bidang aljabar. Kemudian kita lanjut kepada nomor 3, yakni bagaimana sistem buku besar dan bentuk pelaporan pada masa Daulah Abbasiyah. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiyah ini. Akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi, antara lain akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, kemudian akuntansi mata uang dan pemeriksaan buku atau auditing, kemudian akuntansi lainnya. Kemudian pada masa itu sistem pembukuan telah menggunakan model buku besar yang meliputi yang pertama itu ada Jaridah Al-Kharaj, merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu atas zakat tanah, hasil pertanian serta hewan ternak yang belum dibayarkan dan cicilan yang telah dibayar. Piutang dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom lainnya. Kemudian, adapun untuk pelaporan, telah dikembangkan berbagai laporan akuntansi. Antara lain yang pertama adalah Al-Hikmah, menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulannya. Kemudian yang kedua ada Al-Hikmah Al-Jami'ah, yaitu laporan keuangan komprehensif yang berisikan gabungan antara lain laporan laba rugi dan neraca, seperti pendapatan, pengeluaran, surplus, dan defisit, belanja untuk aset lancar maupun aset tetap, yang dilaporkan di akhir tahun tersebut. Kemudian dalam perhitungan dan penerimaan zakat, utang zakat diklasifikasikan dalam laporan keuangan menjadi 2 kategori, yaitu collectible debts dan uncollectible debts. Kemudian yang terakhir ada pada 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang menunjukkan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat muslim. Yang pertama ada pada apabila kita pelajari sejarah Islam, bahwa setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiyah Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, terdapat undang-undang yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan atau syarikah atau perusahaan, kemudian akuntansi wakaf, serta hak-hak pelarangan penggunaan harta dan anggaran negara.
Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan hafzatul amwal atau pengawas keuangan. Kemudian yang terakhir, bahkan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang, yakni surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan dalam bermuamalah atau bertransaksi. Menunjukkan seorang pencatat serta saksi-saksinya, dasar-dasarnya, manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dijadikan pedoman dalam hal tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.